Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Ayu Satriana, NIM B 100220081, Program Studi Manajemen kelas B. Saya akan menyampaikan hasil produk LKPWN tugas mata kuliah Pancasila dengan topik kenaikan harga bahan pokok terkait faktor distribusi. Di Indonesia saat ini banyak kasus kenaikan harga bahan pokok yang terjadi di masyarakat. Kenaikan harga bisa terjadi karena beberapa penyebab, seperti tingginya permintaan suatu barang, proses produksi, dan proses distribusi. Di kehidupan sehari-hari tidak pernah terlepas dari bahan kebutuhan pokok. Dapat dikatakan juga bahwa kehidupan masyarakat tergantung pada terpenuhinya kebutuhan pokok. Jenis barang pokok. Menurut Perpres nomor 71 tahun 2015 tertulis tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting. Jenis barang kebutuhan pokok terbagi menjadi 3, yaitu 1. Barang kebutuhan pokok hasil pertanian, yakni bawang merah, cabai, kedelai, beras, dan sejenisnya. 2. Barang kebutuhan pokok hasil industri, yakni minyak goreng, tepung terigu, dan gula. 3. Barang kebutuhan pokok hasil perikanan dan peternakan, yakni telur ayam ras, daging sapi, daging ayam ras, dan ikan segar. Kemudian, jenis barang-barang penting meliputi gas LPG, BBM, semen, triplek, benih tumbuhan, bensin, dan lainnya. Faktor kenaikan harga bahan pokok. Di masyarakat, harga bahan pokok atau harga pangan sering mengalami peningkatan karena dipengaruhi beberapa faktor. 1. Faktor iklim. Faktor iklim ini sangat berpengaruh terhadap hasil. Misalkan seorang petani yang mengalami rugi ketika musim hujan atau kemarau yang berkepanjangan. Dari hasil pertanian tidak dapat dipanen karena rusak atau tidak tumbuh dengan baik, maka harga hasil pertanian naik sebab kurangnya pasokan. 2. Kinerja pasokan terganggu terkait distribusi. Sistem produksi dan distribusi yang ada di lapangan mengalami gangguan. Akibatnya, distribusi kebutuhan pokok menjadi kurang baik, tidak tersalurkan secara cepat dan merata di berbagai wilayah. Hal ini menjadikan barang menjadi langka dan harga semakin tinggi. 3. Penimbunan barang. Penimbunan barang sering terjadi terhadap beberapa bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat seperti minuman, makanan, alat kesehatan, BBM, serta gas. Penimbunan ini terjadi ketika seorang yang ingin memperoleh keuntungan yang sangat besar ketika barang-barang tersebut mengalami kelangkaan tanpa berpikir pada pendapatan masyarakat lain. Proses distribusi. Proses distribusi dibagi menjadi 2, yaitu 1. Dari segi proses produksi. Proses distribusi ini dibutuhkan agar barang yang direncanakan dapat direalisasikan dengan baik. Dalam hal ini, proses distribusi berfungsi menjadi pemasok kebutuhan produksi seperti bahan, jasa, dan finansial. 2. Dari segi konsumsi. Proses distribusi dibutuhkan agar produk dapat dijangkau oleh masyarakat, terutama dalam pemerataan produk bahan pokok. Proses ini harus didukung dengan sarana prasarana terkait kendaraan dan jalan yang baik agar dapat mencapai daerah-daerah terpencil. Kegiatan distribusi dikutip dari berita republika.co.id, Direktur Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Ibu Sri Hartandi menyatakan kenaikan harga bahan pokok disebabkan panjangnya rantai distribusi. Misalnya, untuk konsumsi cabai, rantai distribusi dari petani, produk cabai masuk pedagang pengepul, selanjutnya dari pedagang pengepul ke distributor, lalu ke pedagang besar, kemudian kembali lagi ke distributor, dan akhirnya cabai itu diterima pedagang pengecer. Rantai itu sangat panjang hingga menimbulkan kenaikan harga. Kalau saja rantai distribusi ini bisa diperpendek, yakni dari distributor langsung ke pedagang, harganya akan lebih murah. Ditambah dengan persoalan fluktuasi harga, itu kuncinya bukan dari pedagang eceran, melainkan pedagang besar atau distributor yang terkait.
beberapa contoh berita terkait kenaikan harga bahan pokok karena faktor distribusi atau contoh kasus dari kenaikan harga. 1. Dikutip dari media online finance.detik.com dengan judul penyebab harga bahan pokok di Papua mahal. Harga barang pokok di Papua mahal karena biaya angkut logistik yang mahal. Hal itu karena untuk mendistribusikan barang harus menggunakan pesawat ke daerah-daerah terpencil sekaligus. Walaupun telah ada tol laut, tetapi untuk mendistribusikan ke daerah terpencil harus menggunakan pesawat sehingga membebankan biaya logistik yang tinggi. Selain itu, disebutkan juga operator kargo yang diduga menetapkan harga tinggi bagi biaya charter. 2. Dikutip dari jurnal online yang berkaitan dengan kenaikan harga bahan pokok ketika Lebaran. Di Indonesia, kenaikan harga bahan pokok menjelang Lebaran menjadi langganan setiap tahunnya. Karena 1. Tingginya permintaan dengan persediaan bahan yang sedikit hingga menyebabkan kenaikan harga. 2. Adanya gangguan proses distribusi bahan ketika menjelang Lebaran karena banyaknya masyarakat yang melakukan perjalanan mudik ke daerah masing-masing hingga adanya kemacetan di mana-mana dapat menghambat proses distribusi bahan. Misalnya saat ini harga daging sapi mengalami kenaikan hingga 165.000 kg yang sebelumnya tidak sampai menyentuh harga 165 kg. Kenaikan harga itu terjadi karena permintaan daging di pasaran terus meningkat, tetapi pemasok daging berkurang hingga harga mengalami kenaikan. Relevansi topik kenaikan harga dengan nilai Pancasila. Dari beberapa penjelasan sebelumnya dapat disampaikan relevansi Pancasila yang berkaitan dengan kenaikan harga bahan pokok yang disebabkan distribusi yaitu terkait sila kelima yang memuat nilai keadilan. Nilai keadilan sendiri memiliki makna bahwa masyarakat berhak mendapat kesamaan kesejahteraan karena hal ini merupakan tujuan bangsa Indonesia, yaitu untuk mensejahterakan rakyatnya. Di Indonesia, ekonomi masyarakatnya berbeda-beda. Jika kenaikan harga terjadi, sebagian masyarakat akan mendapat dampaknya. Dengan contoh, ketika Lebaran, tingkat belanja masyarakat kelas menengah ke bawah mencapai 30%, sedangkan tingkat belanja konsumen kelas atas hanya mencapai 16% saja. Harga yang meningkat inilah menjadi keluhan masyarakat kelas bawah, karena harga bahan pokok yang tidak seimbang dengan pendapatan masyarakat tiap bulannya. Upaya untuk menekan kenaikan harga. Upaya yang dapat dilakukan yaitu 1. Menyeimbangkan produksi barang sesuai dengan kebutuhan di pasar masyarakat. Mengendalikan produksi barang, sehingga tidak terjadi penimbunan barang kebutuhan pokok. 3. Menggerakkan operasi harga pasar sehingga distributor dan pedagang tidak curang dalam memberikan harga kepada konsumen. 4. Saat distribusi barang harus sesuai aturan pemerintahan agar terrealisasi dengan baik. 5. Dan peran penting pemerintah dalam menegakkan peraturan. Peran pemerintahan pada proses distribusi. Pentingnya peran pemerintahan adalah berupa price control atau pengendalian harga yang dilakukan dengan tujuan menentukan harga maksimum suatu barang atau jasa. Tindakan tersebut bersifat selektif dan universal. Jadi, menentukan harga pasar tidak hanya diserahkan kepada penjual, namun harus ada peran pemerintah dalam memberikan solusi terbaik dalam penentuan harga. Peran pemerintah terhadap distribusi bahan pokok untuk mengurus pemerataan distribusi sesuai pendapatan masyarakat. Hal ini dilakukan agar di setiap daerah tidak mengalami kesulitan akibat tidak meratanya distribusi bahan. Kenaikan harga dapat timbul karena ulah para distributor yang melakukan monopoli harga, serta melanggar ketetapan pemerintahan. Kesimpulan, dari beberapa materi atau slide yang sebelumnya saya sampaikan, dapat saya simpulkan bahwa kenaikan harga bahan pokok terkait
dengan proses distribusi yaitu 1. Karena terhambatnya distribusi terkait sarana prasarana yang kurang baik. 2. Adanya oknum yang memanfaatkan keadaan dengan cara menaikkan harga barang dan melakukan penimbunan bahan yang sedang banyak dibutuhkan oleh orang lain. Kemudian, menjual dengan harga yang sangat tinggi agar mendapat laba yang banyak. Di Indonesia, keadaan ekonomi masyarakatnya berbeda-beda. Ketika harga bahan pokok naik, akan sangat berpengaruh terhadap masyarakat yang berpendapatan kecil. Dan masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi, mereka mungkin tidak terlalu merasa terbebani atas kenaikan harga itu. Ini adalah cerminan atas nilai keadilan bagi masyarakat. Maka agar harga stabil dengan kenaikan harga yang tidak terlalu signifikan, pemerintah harus selalu menegakkan peraturan hukum serta dukungan masyarakat dalam merealisasikan nilai keadilan terkait kenaikan harga bahan pokok. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.